Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat 2 sampai 14. Bapak Saudara bisa baca dan bisa perhatikan akan firman Tuhan yang akan kita sama-sama renungkan. Dari pembacaan kita bisa melihat situasi ataupun keadaan orang Israel pada saat itu. Bahwa orang Israel saat itu dikalahkan oleh orang Filistin selama 20 tahun. Jadi selama 20 tahun orang Israel ditundukkan dan dikuasai oleh orang Filistin. Bahkan kalau kita baca pasal-pasal sebelumnya, kita melihat bahwa tabut yang melambangkan kehadiran Tuhan pun sempat dirampas oleh orang Filistin. Bapak Ibu Saudara, pada saat itu Samuel sebagai hamba Tuhan menyerukan pertobatan kepada orang Israel. Orang Israel diminta untuk menjauhkan dari dewa-dewa yang disembah oleh mereka, baik dewa Baal maupun Asdoret. Samuel juga menyerukan kepada orang Israel untuk datang berkumpul dan berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dan kita bisa lihat dari pembacaan kita bahwa pada saat orang Israel sedang berkumpul berdoa kepada Tuhan, orang-orang Filistin datang mengepung mereka. Dan orang Israel menjadi sangat ketakutan, bahkan menjadi putus asa. Kenapa? Karena mereka sedang berdoa, sedang menghadap Tuhan, sedang beribadah kepada Tuhan, dan berharap bahwa musuh-musuh mereka, yaitu orang Filistin, disingkirkan pada saat mereka berdoa. Tetapi yang terjadi tidak demikian. Pada saat orang Israel sedang berdoa, sedang berkumpul untuk menyampaikan isi hatinya, seruannya kepada Tuhan, justru mereka dikepung oleh orang Filistin. Sekali lagi orang Israel menjadi sangat ketakutan dan putus asa. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari pembacaan kita akan belajar satu tema, dan hari ini firman Tuhan saya beri judul Tuhan Sumber Pertolongan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin saat ini kita merasakan hal yang serupa dengan apa yang dialami oleh orang Israel. Bahwa kita mengalami ketakutan, kecemasan, bahkan mungkin kita juga putus asa dengan apa yang saat ini sedang kita hadapi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rasa takut, rasa cemas memang tidak mungkin tidak ada dalam diri kita sebagai seorang pribadi manusia. Karena rasa cemas, rasa takut merupakan salah satu ekspresi dari emosi atau perasaan yang merupakan bagian dari diri kita sebagai seorang pribadi. Tapi persoalannya adalah sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus tetap meyakini bahwa Tuhan mampu menolong kita. Tuhan sebagai sumber pertolongan kita mampu memberikan jawaban atas masalah dan juga ketakutan, bahkan keputusasaan yang kita alami. Ada orang yang mengatakan bahwa orang yang berani bukan orang yang tidak punya rasa takut, tapi orang yang berani adalah orang yang tidak mau tunduk kepada rasa takut itu. Hari ini kita akan belajar sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang-orang yang menjadikan Tuhan sebagai pertolongan, bagaimana ketika kita menghadapi rasa takut itu, bagaimana supaya kita bisa menundukkan rasa takut itu. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus tetap berseru kepada Tuhan. Ayat yang ke-8 dikatakan, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya Ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu merupakan kata-kata yang disampaikan oleh orang-orang Israel kepada Samuel.
Mereka minta supaya Samuel sebagai hamba Tuhan tetap berseru kepada Tuhan dan minta pertolongan supaya orang Filistin disingkirkan, supaya mereka orang Israel diselamatkan dari tangan orang Filistin. Tetap berseru kepada Tuhan sebagai sumber pertolongan. Itu yang pertama yang harus kita lakukan pada saat kita sedang menghadapi persoalan, permasalahan, ketakutan, bahkan keputusasaan. Tetap berseru kepada Tuhan. Tetap berseru kepada Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Yang kedua, kita harus tetap percaya kepada kuasa Tuhan. Ayat yang ke-10 dikatakan, tapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sebagai sumber pertolongan mampu menyatakan kuasa-Nya dengan cara apapun, bahkan cara-cara yang mungkin belum bisa kita pahami. Pada saat itu Tuhan menolong orang Israel dengan cara mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin, sehingga orang-orang Filistin yang sedang mengepung orang Israel menjadi kacau, dan akhirnya mereka bisa dikalahkan oleh orang Israel. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemenangan yang dialami oleh orang Israel itu sungguh-sungguh merupakan pertolongan Tuhan. Tuhan menyatakan kuasa-Nya dengan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin, sehingga orang Filistin menjadi kacau. Tetap percaya kepada kuasa Tuhan, tetapi bukan berarti kita sebagai manusia tidak melakukan apapun. Kalau kita lihat dari pembacaan kita, memang orang Filistin menjadi kacau ketika mendengar guntur yang hebat yang merupakan kuasa Tuhan. Tapi ada bagian orang Israel yang mereka lakukan, yaitu mereka keluar dan mereka mengejar orang-orang Filistin. Jadi saudara, kita harus tetap percaya kepada kuasa Tuhan, tetapi juga ada bagian yang harus kita kerjakan sebagai manusia. Pada saat kita sedang menghadapi masalah, persoalan, ketakutan ataupun kecemasan, kita harus tetap percaya kepada kuasa Tuhan. Tetapi bukan berarti kita tidak melakukan apapun. Sebagai manusia, kita harus tetap melakukan bagian kita. Kita harus melakukan apa yang harus kita lakukan. Tidak semata-mata kita percaya kepada kuasa Tuhan, terus sebagai manusia kita tidak melakukan apapun. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita sedang diperhadapkan dengan situasi yang sulit. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus tetap percaya kepada kuasa Tuhan. Tuhan mampu menolong kita dari situasi yang sulit ini. Tapi bukan berarti bahwa kita tidak melakukan apapun sebagai umat Tuhan, sebagai manusia. Kita harus tetap lakukan bagian kita. Berkenaan dengan penyebaran virus corona di negeri kita saat ini, kita harus percaya pada kuasa Tuhan, bahwa Tuhan mampu menolong kita. Tapi juga kita harus ingat, ada bagian kita yang harus kita lakukan. Pemerintah kita sudah memberikan arahan, sudah memberikan anjuran kepada kita bagaimana kita harus menjalani hari-hari kita. Gereja juga sudah memberikan arahan, sudah memberikan petunjuk bagaimana kita juga harus menjalani hari-hari kita, bahkan pelayanan kita. Itu yang bisa kita lakukan. Tetapi kita juga harus tetap percaya kepada kuasa Tuhan, sehingga bahwa kita bisa lepas dari persoalan ini, dari kesulitan ini, bukan semata-mata karena strategi, bukan karena usaha ataupun tindakan kita, tapi karena kuasa Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kita. Bagian kita, lakukan apa yang harus kita kerjakan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus tetap yakin akan pemeliharaan Tuhan. Yakin akan pemeliharaan Tuhan. Ayat 13 dan 14 di situ dikatakan bahwa tangan Tuhan melawan orang Israel seumur hidup Samuel.
tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Kota-kota yang sudah pernah diambil orang Filistin dikembalikan kepada orang Israel. Bahkan bukan hanya itu, Israel mampu merebut daerah-daerah sekitarnya, dan Israel berdamai dengan orang Amori. Di situ menunjukkan betapa Tuhan sebagai sumber pertolongan atas hidup kita mampu menyatakan pemeliharaannya atas kita sebagai umat-umat Tuhan. Kalau kita baca bahwa sebelumnya orang Israel mengalami penindasan, dikuasai oleh orang Filistin selama 20 tahun, mereka hidup di dalam ketakutan bahkan keputusasaan. Tapi ayat 13-14 kita melihat bagaimana Tuhan bekerja menyatakan pemeliharanya atas orang Israel. Dikatakan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Artinya selama Samuel hidup sebagai hamba Tuhan memimpin orang Israel, orang Filistin tidak lagi menguasai orang Israel. Tuhan memelihara orang Israel. Kota-kota yang pernah diambil dari orang Israel oleh orang Filistin dikembalikan pada Israel. Kejayaan dikembalikan kepada Israel. Bahkan ditambahkan karena Israel mampu merebut daerah sekitarnya. Bahkan Israel bisa membangun hubungan yang baik, berdamai dengan orang Amori. Pemeliharaan Tuhan atas hidup kita harus tetap kita yakini. Sekalipun kita sedang menghadapi masa-masa sulit, tetap yakin bahwa Tuhan mampu memelihara kita. Dengan cara Tuhan, dengan kuasa Tuhan, dengan kemampuan Tuhan, Tuhan menyatakan pemeliharanya atas hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi saat ini mari kita tetap yakini Tuhan adalah sumber pertolongan atas hidup kita. Masa-masa yang sulit yang sedang kita hadapi, mari sama-sama kita hadapi bersama dengan Tuhan sebagai sumber pertolongan kita. Mari tetap berseru kepada Tuhan, tetap percaya kepada kuasa Tuhan, dan tetap yakin akan pemeliharaan Tuhan. Tuhan mampu memelihara hidup kita. Tuhan mampu mencukupkan kebutuhan-kebutuhan kita. Apapun yang kita cemaskan, apapun yang kita takutkan, tetap yakin Tuhan mampu memelihara kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang bisa kami renungkan bersama. Firman-Mu yang mengingatkan kepada kami, Engkau adalah sumber pertolongan kami. Firman-Mu yang mengingatkan kepada kami apapun yang sedang kami hadapi, biarlah kami tetap berseru kepada Engkau sebagai sumber pertolongan kami. Kami tidak mengandalkan ilah lain ataupun kuasa lain, tapi kami hanya berseru kepada Engkau sebagai sumber pertolongan kami. Engkau juga mengingatkan kepada kami supaya kami tetap percaya akan kuasa-Mu. Kuasa-Mu yang tetap ada dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kuasa-Mu yang Tuhan nyatakan kepada orang-orang Israel, dan kuasa-Mu yang juga Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kami pada saat ini. Bahkan firman-Mu mengingatkan kepada kami supaya kami tetap yakin akan pemeliharaan Tuhan. Engkau mampu memelihara orang Israel. Engkau pun mampu, Engkau pun mau memelihara hidup kami saat ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami dengan segala keberadaan kami. Persoalan, masalah, ketakutan dan kecemasan, bahkan keputusasaan kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan menyatakan pertolongan-Mu kepada setiap kami. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.